Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyempurnakan wudhu merupakan kewajiban bagi kita karena wudhu ini merupakan syarat sahnya sholat. Tetapi dengan menyempurnakan wudhu jangan sampai kita menjadi terlalu banyak menggunakan air, boros air. Jadi kita gunakan seperlunya saja. Ada sebuah hadis yang di dalam Sahih Bukhari disebutkan di bagian judul bab tentang wudhu. Waqala Abu Abdillah, berkata Abu Abdillah maksudnya adalah Imam Bukhari. Wa bayanan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam anna fardul wudhu'i marotan. Nah, bahwasanya rukun wudhu, kewajiban wudhu itu sekali-sekali. Jadi membasuh dan mengusap anggota wudhu itu cukup sekali-sekali. Wa tawaddu'a aidon marotain wa thalasan. Nah, Rasulullah itu juga melakukannya berwudhu dengan 2 kali, dan 3 kali. Nah, jadi kalau kita berwudhu itu sebenarnya cukup sekali kita basuh. Itu sudah memenuhi rukunnya. Nah, lebih dari 1 kali itu sunnahnya, tapi batasnya sampai 3. Nah, walam yazid ala salasin. Jadi tidak menambah dari 3 itu. Wa kariha ahlul ilmi al-israfa fihi. Para ahli ilmu, orang-orang yang alim, mereka itu membenci orang yang melakukan berlebihan dalam hal ini. Wa ay yujawizu fi'lan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mereka eh, melebihi dalam apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Melebihi lebih dari hitungan 3 itu. Ini penting untuk kita perhatikan bersama. Jadi dalam berwudu itu, 1 itu memenuhi rukun, yang kedua itu mendapatkan sunnah, yang ketiga mendapatkan sunnah. Ada kesunahannya di situ. Maka kemudian kalau lebih dari 3 itu sudah bid'ah, berlebih-lebihan. Nah, pertanyaannya kalau lebih dari 3 bagaimana hukumnya wudunya? Wudunya tetap sah, tetapi melakukan sesuatu yang tidak baik gitu ya. Sebaiknya cukup batasnya itu sampai 3 saja, jangan boros air. Nah, wudhu itu sendiri berasal dari kata al-wadu'ah. Artinya adalah bersih dan cerah. Nah, itu karena seorang yang sholat terlebih dahulu membersihkan dirinya dengan jalan melakukan wudhu, sehingga ia menjadi bersih dan cerah. Nah, kemudian apa dasarnya perintah tentang wudhu, kewajiban tentang wudhu? Ini ada disebutkan di dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-6. Surat Al-Maidah ayat yang ke-6. Ya ayyuhalladzina amanu idza kumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berdiri hendak melakukan sholat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku. Kemudian usaplah kepalamu wa arjulakum, dan basuhlah kakimu ilal ka'bain, sampai kedua mata kaki. Nah, sampai di sini penjelasan tentang kewajiban berwudu. Pertama, niat. Nah, nanti ada 6 rukun dari wudu. Niat yang pertama, idza kumtum ila sholati faghsilu wujuhakum. Nah, idza kumtum, apabila kalian hendak melakukan sholat, maka di sini menunjukkan tentang adanya kewajiban untuk melakukan niat terlebih dahulu. Jadi untuk membedakan ibadah ini dengan ibadah yang lain. Apakah kita ini wudhu atau cuma bersih-bersih badan? Nah, ini kita bedakan dengan niatnya.
Mungkin kaifiatnya sama, tapi kalau niatnya beda, hanya sekedar untuk membersihkan badan, sudah barang tentu berbeda nanti pada hasilnya. Sehingga ada yang memaknai idza kumtum ila sholati muhditsina. Ya, muhditsina maksudnya orang yang sedang berhadas. Jika kalian hendak melakukan berdiri untuk melakukan sholat, sedangkan kalian dalam keadaan berhadas, maka hendaklah kalian berwudu. Nah, ini untuk menekankan saja bahwa menekankan satu pengertian bahwa kewajiban wudhu itu bagi orang yang berhadas ya. Sehingga wudhu ini sekali wudhu bisa dilakukan untuk beberapa kali sholat. Nah, tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam punya kebiasaan untuk melakukan wudhu setiap kali mau melakukan sholat wajib. Nah, sehingga kemudian ada yang membedakan wudhu ini ditekankan pada sholat wajib. Nah, cuma kemudian kan dalam sholat wajib ini juga ada sholat sunnahnya, qobliyah dan ba'diyahnya. Qobliyah dan ba'diyah. Nah, sehingga ketika Rasulullah melakukan sholat, maka satu wudhu dipakai untuk beberapa kali sholat, yaitu sholat wajib dan sholat sunnah yang mengikutinya. Nah, kebiasaan Rasulullah ini kemudian diperhatikan oleh para sahabat. Nah, ketika Rasulullah sedang melakukan Fathu Makkah, ketika itu Rasulullah menggunakan satu wudhu untuk beberapa kali sholat wajib. Ya, kemungkinan ini ya sholat maghrib dengan isya, atau bisa jadi ya antara zuhur dan asar waktu yang panjang dengan satu kali wudhu. Nah, Umar yang perhatikan kemudian menanyakan, ya Rasulullah, engkau melakukan hal yang tidak biasa engkau lakukan. Ya, maka Rasulullah mengatakan, aku sengaja melakukan ini. Untuk menunjukkan hukumnya bahwa satu kali wudhu bisa digunakan untuk beberapa kali melakukan sholat. Ini diriwayatkan di dalam Sahih Muslim ya, kisah ini. Eh, Kemudian kaifiat yang kedua, rukun yang kedua adalah membasuh muka tidak sampai. Tidak ada ketentuan harus sampai kemana. Karena wajah ya hanya itu saja. Membasuh muka, faksilu wujuhakum. Kemudian wa aidiakum ilal marafiq, kemudian membasuh tangan ke siku, sampai siku. Nah, ukuran siku kita perhatikan siku itu ada di belakang, bukan yang depan. Jadi kalau berwudu pastikan membasuh tangan itu yang depan, juga pastikan sampai belakangnya. Nah, ada orang yang berwudu depannya udah basah tapi sikunya masih kering. Pastikan juga ketika mau berwudu itu lengan baju itu ditarik dulu ke atas, dilipat sampai ke lengan atas, jangan sampai dibiarkan saja. Karena nanti tidak bisa tidak sampai kepada siku. Nah, wa idiakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum. Kemudian mengusap kepala. Nah, baknya ini biru usikum kalau dimaknai adalah litab'id, artinya menunjuk sebagian saja dari kepala. Kalau dipahami lil bayan artinya menjelaskan keseluruhannya. Nah, dua-duanya kita pakai. Dua-duanya kita pakai maksudnya membasuh sebagian kepala adalah wajib, sedangkan membasuh maaf bukan membasuh ya, mengusap sebagian kepala adalah hukumnya wajib, sedangkan mengusap seluruh bagian kepala itu hukumnya sunnah. Ada riwayat yang menyebutkan ketika Rasulullah itu mengusap kepala, maka beliau itu mengusap dimulai dari bagian kepala bagian depan, maksudnya rambut bagian depan, dibawa ke belakang sampai tengkuk, kemudian dikembalikan ke depan. Nah, kemudian memasukkan jari telunjuknya ke telinga dan mengusapkan ibu jarinya di bagian luarnya telinga, ya, di bagian luar itu apa namanya, cuping, ya, cuping telinga itu. Nah, begitu. Jadi dalam satu kali usapan. Nah,
Sehingga tentang mengusap kepala ini cukup sekali, sedangkan membasuh itu 3 kali 3 kali. Mengusapnya cuma sekali ya. Nah, ini jadi kalau kita urutkan tadi, yang pertama niat, yang kedua membasuh muka, yang ketiga membasuh tangan sampai siku, yang keempat mengusap kepala. Nah, kemudian yang kelima adalah wa arjulakum. Nah, wa arjulakum ini mansub ya, dibaca fathah akhir arjula. Arjula artinya kaki ya. Nah, kaki ini mengikuti sebelumnya. Jadi diatofkan kepada eh, faksilu ya. Wujuhakum. Nah, wujuhakum. Dan mengikuti kepada perintah faksilu tadi membasuh ya. Jadi faksilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wa arjulakum. Nah, gitu. Kira-kira begitu ya. Jadi melompat ya. Nah, sehingga kaki ini dibasuh sampai ke mata kaki. Nah, basuh sampai ke mata kaki. Nah, sehingga kita pastikan kalau mungkin pakai celana yang cukup ketat ya, mepet gitu ya, bagian bawahnya, maka ya gimana caranya untuk bisa ditarik ke atas sampai pertengahan apa namanya tungkai ya, kempol, ya, pertengahan itu. Nah, supaya pas di situ. Nah, disitulah kemudian kita bisa membasuh kaki kita sampai mata kaki. Nah, mata kaki ini perlu dilebihkan. Jadi ada anggota wudhu yang kita basuh lebih. Jadi kalau tangan itu kita basuh sampai siku, tapi kita lebihkan sampai di atas siku. Jadi sampai ke lengan atas. Demikian juga kalau kaki ini kita basuh sampai ke mata kaki, tapi kita lebihkan sampai di atasnya. Nah, ini supaya kita eh, bisa menyempurnakan wudhu. Ini yang dipraktekkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau itu kalau berwudu membasuh tangan itu sampai ke lengan atas, sedangkan membasuh kakinya sampai di atas mata kaki. Nah, kemudian yang keenam adalah tertib, urut tidak boleh dibolak-balik. Jadi wudu itu harus urut dari awal sampai akhir. Tapi yang saya jelaskan di sini ini adalah rukun dari wudu yang jumlahnya ada 6. Sedangkan di sela-selanya itu ada beberapa hal yang termasuk dari eh, sunah-sunahnya wudhu, misalnya berkumur-kumur, kemudian membasuh tangan, pertama kali membasuh tangan, kemudian berkumur-kumur, itu kan sunahnya ya, kemudian memasukkan air ke hidung, menyemburkannya. Nah, kemudian eh, di antaranya ketika kita membasuh tangan, maka kita menyela-nyela di antara jari itu dengan air, maka itu termasuk rukun-rukunnya wudhu. Nah, itulah yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini tentang wudhu. Ya, mudah-mudahan kita jadi ingat tentang peringatan dari Imam Bukhari tadi bahwa ketika berwudhu, sempurnakanlah wudhu, tapi jangan menghabiskan terlalu banyak air. Supaya ya kita tidak melakukan hal-hal yang berlebihan. Berlebihan itu dalam hal apapun itu kurang sepantasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.